Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai ODO, yaitu sebuah sistem informasi bisnis yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Nah, video kali ini dirancang khusus bagi kita yang belum pernah mengenal ODO sebelumnya. Penjelasan akan dimulai dari konsep paling dasar, kemudian secara perlahan akan meningkat ke pembahasan yang lebih luas mengenai fungsi, modul, serta penerapan ODO dalam dunia bisnis. Nah, tujuan dari video ini agar setelah kita menonton, kita memiliki pemahaman yang cukup mengenai apa itu ODO, mengapa ODO penting bagi perusahaan, serta bagaimana ODO digunakan untuk membantu proses bisnis sehari-hari. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan dengan mengenal apa itu ODO. Nah, ODO merupakan sebuah software ERP atau yang dikenal dengan istilah Enterprise Resource Planning. Secara sederhana, ERP dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, proses bisnis ini mencakup penjualan, pembelian, pengelolaan stok, keuangan, sumber daya manusia, hingga produksi. Nah, sebelum adanya sistem ERP seperti ODO, banyak perusahaan yang menggunakan software terpisah-pisah untuk setiap kebutuhan. Misalnya, satu aplikasi untuk penjualan, aplikasi lain untuk akuntansi, dan aplikasi lain lagi untuk gudang. Nah, kondisi ini seringkali menimbulkan masalah seperti data yang tidak sinkron, kesalahan pencatatan, dan proses kerja yang lambat. Nah, ODO hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dengan menyediakan satu sistem terintegrasi, semua data disimpan dalam satu database. Sehingga setiap perubahan yang terjadi pada satu bagian akan langsung memengaruhi bagian lain yang terkait. Nah, ODO dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama ODO SA yang berbasis di Belgia. Nah, awalnya software ini dikenal dengan nama Tiny ERP, namun pada tahun 2014, nama tersebut diubah menjadi ODO. Nah, perlu kita pahami bahwa ODO ini bukan singkatan dari kata apapun. ODO merupakan sebuah nama brand, bukan akronim. Nah, keunggulan utama ODO adalah sifatnya yang modular. Modular artinya apa sih, Kak? Nah, modular berarti perusahaan dapat memilih modul-modul yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus menggunakan semua fitur yang tersedia. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan operasional. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola data dan proses kerja agar berjalan secara efisien dan akurat. Nah, tanpa sistem yang terintegrasi, perusahaan sering mengalami masalah seperti keterlambatan laporan keuangan, kesalahan stok barang, duplikasi data,
dan kurangnya transparansi antar departemen. Nah, di sini Odo membantu perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menyediakan sistem yang terpusat. Nah, semua aktivitas bisnis tercatat dalam satu sistem yang sama sehingga memudahkan koordinasi antar bagian. Dengan Odo, proses kerja menjadi lebih efisien karena banyak aktivitas yang dapat dilakukan secara otomatis. Selain itu, manajemen dapat memantau kinerja perusahaan melalui laporan dan dashboard yang tersedia secara real-time. Odo juga bersifat fleksibel dan mudah untuk dikembangkan seiring pertumbuhan perusahaan. Perusahaan kecil dapat memulai dengan modul sederhana, kemudian menambahkan modul lain ketika bisnis mulai berkembang. Nah, Odo tersedia dalam dua versi utama, yaitu Odo Community dan Odo Enterprise. Nah, Odo Community adalah versi gratis dan bersifat open source. Versi ini cocok digunakan untuk pembelajaran, penelitian, maupun bisnis kecil dengan kebutuhan standar. Walaupun gratis, Odo Community sudah menyediakan fitur-fitur dasar yang cukup lengkap. Sementara itu, Odo Enterprise adalah versi berbayar yang menyediakan fitur tambahan, tampilannya lebih modern, serta dukungan teknis resmi dari Odo. Nah, versi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan sistem yang lebih kompleks dan stabil. Nah, pemilihan versi Odo biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bisnis perusahaan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas secara lebih rinci mengenai modul-modul utama yang terdapat di dalam Odo. Nah, modul-modul ini merupakan komponen inti dari sistem Odo karena setiap modul mewakili satu fungsi bisnis tertentu dalam sebuah perusahaan. Dengan memahami modul-modul ini, kita akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana Odo dapat digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kita mulai dari modul sales. Nah, modul sales digunakan untuk mengelola seluruh proses penjualan dalam perusahaan. Proses ini dimulai dari pembuatan penawaran harga atau quotation kepada pelanggan. Nah, di dalam modul ini, tim penjualan dapat mencatat data pelanggan, produk yang dijual, harga, serta syarat pembayaran. Setelah penawaran disetujui oleh pelanggan, quotation tersebut dapat dikonversi menjadi sales order. Nah, modul sales juga memungkinkan perusahaan untuk memantau status pesanan sehingga tim penjualan dapat mengetahui apakah pesanan masih dalam proses, sudah dikirim, atau sudah selesai. Selanjutnya adalah modul CRM atau Customer Relationship Management. Nah, modul CRM berfungsi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan.
Di dalam modul ini, perusahaan dapat mencatat prospek atau leads yang masuk baik dari hasil pemasaran, pameran, maupun kontak langsung dengan pelanggan. Setiap prospek kemudian dikelola dalam bentuk peluang penjualan atau opportunity. Dengan modul CRM, tim penjualan dapat memantau tahapan penjualan mulai dari kontak awal hingga terjadinya kesepakatan. Nah, modul ini sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas strategi penjualan. Nah, yang ketiga adalah modul inventory. Modul inventory digunakan untuk mengelola persediaan barang dan aktivitas gudang. Dengan modul ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah stok barang yang tersedia secara akurat dan real time. Nah, setiap pergerakan barang, baik barang masuk dari pembelian maupun barang keluar karena penjualan, akan dicatat otomatis di sistem. Nah, modul inventory juga mendukung pengelolaan beberapa gudang, lokasi penyimpanan, serta pengaturan minimum stok untuk menghindari kehabisan barang. Nah, selanjutnya ada modul purchase. Modul purchase digunakan untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa dari supplier. Nah, proses pembelian ini biasanya dimulai dari kebutuhan stok atau permintaan internal perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dapat membuat purchase order kepada supplier melalui sistem ODO. Nah, setelah barang diterima, sistem akan mencatat penerimaan barang dan memperbarui stok secara otomatis. Modul purchase membantu perusahaan untuk menjaga ketersediaan barang dan mengelola hubungan dengan supplier secara lebih rapi. Nah, modul berikutnya adalah accounting. Nah, modul accounting digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan secara menyeluruh. Di dalam modul ini, perusahaan dapat membuat invoice penjualan, mencatat pembayaran dari pelanggan, serta mengelola tagihan dari supplier. Selain itu, modul accounting juga menyediakan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dengan modul ini, manajemen dapat memantau kondisi keuangan perusahaan secara real time dan lebih akurat. Nah, selanjutnya ada modul manufacturing atau MRP. Modul ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki proses produksi. Di dalam modul manufacturing, perusahaan dapat mendefinisikan bill of materials, yaitu daftar bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Selain itu, perusahaan juga dapat merencanakan jadwal produksi, mencatat penggunaan bahan baku, serta memantau hasil produksi. Modul ini membantu perusahaan untuk mengontrol proses produksi agar dapat berjalan lebih efisien dan terencana. Nah, berikutnya ada modul Human Resource atau HR. Nah, modul HR digunakan untuk mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan. Di dalam modul ini, perusahaan dapat menyimpan data karyawan, mengelola absensi, cuti, kontrak kerja, serta penggajian.
Dengan modul HR, pengelolaan karyawan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan bagian HR dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya ada modul project. Modul project ini digunakan untuk mengelola pekerjaan berbasis proyek. Di dalam modul ini, perusahaan bisa membuat proyek, membagi pekerjaan ke dalam beberapa tugas, serta memantau progres pengerjaan. Nah, modul project sangat cocok digunakan oleh perusahaan jasa, perusahaan IT, maupun konsultan yang bekerja berdasarkan proyek. Nah, terakhir terdapat modul timesheet. Nah, modul timesheet biasanya digunakan bersama dengan modul project. Modul ini berfungsi untuk mencatat waktu kerja karyawan pada setiap tugas atau proyek. Dengan modul timesheet, perusahaan bisa mengevaluasi produktivitas karyawan dan menghitung biaya proyek secara lebih akurat. Nah, dengan adanya berbagai modul-modul tersebut, Odoo memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Inilah salah satu keunggulan utama Odoo dibandingkan sistem lain yang berdiri secara terpisah. Nah, untuk memperjelas pemahaman mengenai modul-modul Odoo, saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus penggunaan di setiap modul dalam konteks dunia bisnis nyata. Nah, penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran penerapan Odoo secara praktis di perusahaan. Nah, sebagai contoh, pada modul sales, bayangkan sebuah perusahaan distribusi alat tulis kantor. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, tim sales membuat penawaran harga di modul sales. Setelah pelanggan setuju mengenai penawaran tersebut, sistem secara otomatis mengubahnya menjadi sales order. Nah, dari sini perusahaan dapat memantau status pesanan pelanggan hingga proses pengiriman selesai. Contoh ini menunjukkan bagaimana modul sales mendukung proses penjualan yang terstruktur dan terdokumentasi. Selanjutnya, pada modul CRM, misalnya pada perusahaan jasa konsultan, setiap calon klien yang menghubungi perusahaan dicatat sebagai prospek. Nah, prospek tersebut kemudian dikelola menjadi peluang penjualan dengan tahapan tertentu seperti tahapan pendekatan, negosiasi, hingga kesepakatan. Dengan modul CRM, perusahaan dapat menganalisis tingkat keberhasilan penjualan dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, selanjutnya untuk modul inventory, contoh kasusnya bisa kita temukan pada perusahaan retail. Ketika barang masuk dari supplier, stok akan otomatis bertambah di sistem. Dan sebaliknya, ketika terjadi penjualan, stok akan berkurang secara otomatis. Dengan demikian, perusahaan bisa memantau ketersediaan barang secara real time dan menghindari kondisi kehabisan stok atau overstock. Nah, pada modul purchase,
Misalnya itu di perusahaan manufaktur, bagian gudang itu dapat melihat bahwa stok bahan baku sudah menipis. Nah, sistem kemudian memicu pembuatan purchase order kepada supplier. Setelah barang diterima, stok akan diperbaharui secara otomatis. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana modul purchase membantu menjaga kelancaran operasional perusahaan. Nah, selanjutnya itu pada modul accounting. Contoh kasusnya adalah pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Nah, setiap penjualan akan menghasilkan invoice dan setiap pembayaran pelanggan akan tercatat di sistem. Laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca dapat dihasilkan secara otomatis. Hal ini tentunya sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data keuangan yang akurat. Selanjutnya, pada modul manufacturing, contoh penerapannya itu pada perusahaan yang memproduksi barang jadi, merencanakan jadwal produksi, serta mencatat hasil produksi. Dengan modul ini, perusahaan bisa mengontrol biaya produksi dan meningkatkan efisiensi manufaktur. Nah, selanjutnya ada contoh untuk modul human resource. Misalnya pada perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar, data karyawan, absensi, cuti, dan penggajian dapat dikelola secara terpusat. Modul ini membantu bagian HR dalam menjalankan administrasi karyawan secara sistematis dan transparan. Selanjutnya, pada modul project, contoh kasusnya yaitu perusahaan pengembang perangkat lunak. Setiap proyek pengembangan aplikasi dibuat di sistem, kemudian dibagi ke dalam beberapa tugas. Manajer proyek dapat memantau progres pengerjaan setiap tugas secara berkala. Hal ini membantu perusahaan bisa memastikan bahwa proyek-proyek yang sedang dijalankan bisa berjalan progresnya sesuai dengan jadwal. Nah, terakhir pada modul timesheet. Di modul ini, karyawan mencatat waktu kerja mereka pada setiap tugas atau proyek. Data timesheet ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi produktivitas karyawan dan menghitung biaya proyek. Modul ini sangat penting bagi perusahaan jasa yang berbasis waktu kerja. Nah, dengan contoh-contoh kasus tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa Odoo bukan hanya sebuah perangkat lunak, melainkan sebuah sistem informasi terintegrasi yang mendukung pengelolaan proses bisnis secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, untuk memahami cara kerja Odoo, mari kita lihat alur kerja sederhana dalam proses penjualan. Nah, proses penjualan dimulai ketika tim sales membuat penawaran kepada pelanggan. Setelah penawaran disetujui, sistem akan otomatis mengecek ketersediaan stok. Barang kemudian dikirim, invoice dibuat, dan pembayaran dicatat di sistem. Semua proses ini terjadi secara terintegrasi
tanpa perlu input data secara berulang-ulang. Nah, implementasi Odoo di perusahaan memerlukan perencanaan yang matang. Proses implementasi biasanya dimulai dengan analisis kebutuhan bisnis, pemilihan modul, konfigurasi sistem, hingga pelatihan pengguna. Keberhasilan implementasi Odoo sangat bergantung pada kesiapan perusahaan dan komitmen seluruh pihak yang terlibat. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kali ini. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Odoo adalah sistem ERP yang membantu perusahaan mengelola proses bisnis secara terintegrasi. Dengan Odoo, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai Odoo. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.